Pernahkah kita berhenti sejenak, menatap langit, dan merasa tenang? Bukan karena segalanya sempurna, tapi karena kita sadar, sebenarnya, kita sudah memiliki segalanya yang benar-benar kita butuhkan. Itu bukan sekadar momen bahagia, itu adalah momen ketika otak kita berubah. Setiap kali kita benar-benar bersyukur, bukan hanya hati yang hangat, tetapi otak kita sedang membentuk ulang dirinya sendiri. Dan di dalam 10 menit ke depan, kita akan menyelami sesuatu yang luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita saat kita bersyukur, dari neuron, hormon, hingga getaran biologis kebahagiaan sejati. Mari kita mulai. Banyak orang berpikir, syukur hanya soal mengucapkan terima kasih. Padahal, syukur jauh lebih dalam dari itu. Syukur adalah keadaan batin, sebuah cara otak memandang dunia. Ketika kita bersyukur, kita sedang menggeser fokus dari apa yang kurang menjadi apa yang sudah ada. Perubahan sederhana ini ternyata memicu reaksi besar di otak kita. Para ilmuwan menemukan bahwa rasa syukur melibatkan aktivitas kompleks pada sistem saraf yang mengatur emosi, empati, dan kebahagiaan. Dengan kata lain, syukur bukan hanya perasaan, tetapi aktivitas neurologis nyata. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di otak saat kita bersyukur? Bayangkan otak seperti kota besar, dengan jutaan lampu yang menyala dan padam setiap detik. Ketika kita merasakan syukur, beberapa lampu khusus menyala bersamaan. Yang pertama, ventromedial prefrontal cortex, bagian otak di belakang dahi, yang bertugas menilai nilai dan emosi. Saat kita bersyukur, bagian ini aktif, membuat kita lebih mampu melihat sisi positif dari hidup. Yang kedua, anterior cingulate cortex, bagian otak yang berperan dalam empati dan pengaturan emosi. Aktivasinya membuat kita lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih mudah memaafkan. Dan yang ketiga, sistem dopamin dan nucleus accumbens, yaitu pusat reward di otak kita. Saat kita bersyukur, otak melepaskan dopamin, neurotransmitter yang sama, yang muncul ketika kita jatuh cinta, atau ketika kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Bedanya, rasa syukur mengaktifkan sistem dopamin, tanpa harus mengejar hal di luar diri kita. Kita merasa bahagia hanya dengan menyadari apa yang sudah kita miliki. Selain dopamin, rasa syukur juga meningkatkan serotonin, hormon mood yang membuat kita merasa damai dan puas. Dan dalam konteks sosial, syukur memicu pelepasan oksitosin, hormon kasih sayang dan keterhubungan. Itu sebabnya, setiap kali kita bersyukur, kita merasa lebih hangat, lebih terhubung, dan lebih hidup. Bisa dikatakan, setiap rasa syukur menciptakan koktail kimia kebahagiaan alami di dalam otak kita, tanpa obat, tanpa pelarian. Yang menakjubkan, efek syukur tidak berhenti di otak. Ketika kita benar-benar merasakannya, sistem saraf parasimpatik atau sistem tenang dan pulih menjadi aktif. Sistem ini menurunkan detak jantung, menstabilkan tekanan darah, dan membuat napas kita lebih teratur. Dalam penelitian fisiologis, hal ini terlihat dari meningkatnya heart rate variability, penanda bahwa tubuh sedang rileks namun tetap waspada. Efek ini dipicu oleh aktivasi vagus nerve, saraf yang menghubungkan otak dengan jantung, paru, dan organ vital lain. Ketika saraf vagus aktif, tubuh lebih tenang, imun lebih kuat, dan emosi lebih stabil. Artinya, setiap kali kita bersyukur, tubuh kita tidak hanya merasa lebih baik, tetapi benar-benar menjadi lebih sehat. Semua ini bukan sekadar teori, sudah banyak penelitian yang membuktikannya. Penelitian di University of California menemukan, orang yang menulis jurnal syukur selama 10 minggu, mengalami peningkatan kebahagiaan, tidur lebih nyenyak, dan stres yang jauh lebih rendah. Dalam penelitian lain menggunakan fMRI, ketika seseorang menulis surat terima kasih, aktivitas pada bagian prefrontal cortex meningkat, dan efek positifnya masih terasa. Bahkan minggu-minggu setelahnya, riset jangka panjang juga menunjukkan bahwa kebiasaan bersyukur berkorelasi dengan tingkat depresi dan kecemasan yang lebih rendah, serta kesehatan fisik yang lebih baik. Kesimpulannya, syukur bukan hanya soal moral atau spiritual, tetapi juga latihan otak yang nyata.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa melatih rasa syukur setiap hari? Kabar baiknya, syukur bisa dilatih seperti otot. Berikut 3 latihan sederhana berbasis riset ilmiah. Pertama, jurnal syukur. Setiap malam, tuliskan 3 hal kecil yang membuat kita bersyukur hari itu. Tidak harus hal besar, bisa sesederhana udara pagi, tawa teman, atau aroma kopi hangat. Kedua, surat syukur. Tulis surat untuk seseorang yang pernah membantu atau menyentuh hidup kita. Kita tidak harus mengirimnya, proses menulisnya saja sudah mengubah pola otak kita. Ketiga, meditasi syukur. Luangkan 5 menit sehari. Duduk tenang, tarik napas perlahan, dan fokus pada satu hal yang benar-benar kita hargai. Biarkan rasa hangat itu memenuhi dada dan menyebar ke seluruh tubuh. Latihan sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten, secara perlahan akan mengubah cara otak bekerja. Otak akan belajar untuk lebih mudah melihat kebaikan daripada kekurangan. Bayangkan sejenak, kita hidup bukan dalam rasa kekurangan, tapi dalam kesadaran bahwa hidup ini sudah penuh. Kita tidak lagi terus mengejar kebahagiaan, karena kita sadar, kebahagiaan itu sedang bekerja di dalam diri kita sendiri. Syukur bukan sekadar perasaan positif. Ia adalah bahasa biologis dari kelimpahan, dan hebatnya, kita bisa menyalakannya kapan saja. Kita hanya perlu berhenti sebentar, menyadari napas, melihat sekeliling, dan berkata dalam hati, terima kasih untuk semua yang sudah ada, karena mungkin selama ini kita tidak pernah kekurangan apapun. Kita hanya lupa bahwa kita sudah memiliki segalanya. Syukur bukan akhir dari perjalanan, syukur adalah awal dari kedamaian. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini menginspirasi, bagikan agar lebih banyak orang belajar bersyukur. Karena ketika satu hati bersyukur, seluruh dunia menjadi sedikit lebih damai. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkarya.